Telepon saja kalau ada apa-apa. Suamiku berkata begitu sebelum meninggalkan aku, yang sedang hamil tua, sendirian di rumah. Suaranya dingin. Bahkan tanpa berusaha menyembunyikan kekesalannya. Hari perkiraan lahir tinggal 10 hari lagi. Malam itu, perutku terasa keras dan kaku seperti batu. Saat itu, suamiku sama sekali tidak menyadari bahwa alasan kecil yang ia buat akan membawa akibat yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa hanya dalam 3 jam, sebuah panggilan telepon akan membuatnya merasakan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Pukul 19.12, aku sedang menyiapkan makan malam di dapur. Dengan usia kehamilan 38 minggu, aku berdiri di depan wastafel sambil mengelus perutku yang semakin membesar. Tiba-tiba, bagian dalam perutku terasa seperti diremas dengan kencang. Rasa sakit yang tajam membuatku sesak napas. Tanpa sadar, aku menopang tubuhku dengan kedua tangan di atas meja dapur. Perlahan, aku menghembuskan napas pelan dan panjang. Aku terus mengatur napas untuk meredakan rasa sakit itu, dan setelah beberapa puluh detik, rasa sakit itu perlahan mereda. Aku melirik ke ruang tengah, suamiku, Bima, sedang duduk di sofa. Sejak tadi, ia sama sekali tidak tenang. Ia berkali-kali melihat ponsel di tangannya, mengusap-usap layar dengan ibu jarinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa aku sedang menahan sakit di perutku. Tak lama kemudian, Bima berdiri. Ia mengambil jaket yang tergantung di dinding. Aku dipanggil kantor, katanya tanpa menatapku. Katanya ada sedikit masalah. Suaranya terdengar aneh, sedikit lebih cepat dari biasanya. Itu adalah kebiasaan khasnya saat berbohong. Aku tidak menjawab apa-apa. Aku hanya menatapnya dalam diam. Mungkin menganggap diamku sebagai bentuk keluhan seperti biasanya, Bima mengulangi perkataannya dengan nada sedikit kesal. Aku akan segera kembali. Tidak akan sampai 2 jam. Aku tetap tidak membuka mulut. Jangan pergi. Malam ini saja, jangan tinggalkan aku sendirian. Mudah saja untuk mengatakan itu. Tapi aku tidak mengatakannya. Sampai hari ini, aku sudah berulang kali memintanya. Aku ingin ia menemaniku saat pemeriksaan kehamilan. Aku memintanya setidaknya memberitahuku jam berapa ia akan pulang. Karena aku sedang hamil tua. Aku memintanya agar setidaknya bisa dihubungi. Namun, setiap kali aku meminta, ia selalu menunjukkan wajah tidak suka. Ini pekerjaan, mau bagaimana lagi, katanya. Jangan berlebihan. Dengan kata-kata itu, ia selalu menepis kekhawatiranku. Jika aku memintanya sekali lagi, ia akan menunjukkan wajah kesal lagi. Dan pada akhirnya, aku akan tetap ditinggalkan sendirian. Aku sudah tidak sanggup lagi melihat diriku yang begitu menyedihkan. 1 jam yang lalu, aku tidak sengaja melihat pesan yang masuk ke ponselnya. Kalau hari ini kamu tidak datang, kita putus saja. Melihat tulisan yang muncul di layar itu, ia panik dan segera membalikkan ponselnya. Apa benar-benar urusan kantor? Tanyaku saat itu. Bima mengerutkan kening. Jangan mentang-mentang hamil tua jadi curigaan begitu. Aku juga punya pekerjaan. Ia tidak pernah mau menghadapi kekhawatiranku. Ia hanya terus-menerus memberikan alasan agar ia bisa pergi keluar. Hari perkiraan lahir kan masih lama, kata Bima sambil berjalan menuju pintu depan. Telepon saja kalau ada apa-apa. Aku kan sudah bilang akan segera kembali. Sambil menatap punggungnya, aku bergumam pelan. Kalau saja kamu tipe orang yang akan mengangkat telepon. Entah Bima tidak mendengarnya atau pura-pura tidak mendengar. Pintu depan tertutup dengan suara keras. Suara mesin mobil terdengar, lalu perlahan menjauh. Aku ditinggalkan sendirian di rumah yang sepi di malam hari. Air mata tidak keluar. Aku tidak ingin mengejarnya atau mengirim pesan marah. Hanya rasa dingin yang sunyi yang menyebar di hatiku. Aku berjalan perlahan dan duduk di kursi ruang makan. Lalu, aku mengambil ponselku. Yang kubuka adalah aplikasi berbagi lokasi keluarga. Ikon Bima yang muncul di layar bergerak ke arah yang sama sekali berbeda dari kantornya. Ia menuju ke kota sebelah. Ke arah apartemen tempat seorang wanita muda yang merupakan staf penjualan dari salah satu kliennya tinggal. Aku menatap layar itu lekat-lekat, lalu menutup aplikasi itu dengan tenang. Selanjutnya, aku membuka aplikasi untuk mencatat kontraksi. Sudah 8 menit berlalu sejak rasa sakit tadi. Lalu, rasa sakit yang kuat datang lagi. Kali ini, jedanya 7 menit. Berikutnya, 6 menit. Gelombang yang teratur dan pasti mulai datang. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka daftar kontak teleponku. Yang kuhubungi bukanlah suamiku.
melainkan kakak perempuanku, Kirana. Setelah beberapa kali dering, kakakku mengangkat telepon. Mbak Kirana. Sepertinya sudah mulai. Sambil menahan gelombang kontraksi, hanya itu yang bisa kusampaikan. Kakakku langsung mengerti situasinya, hanya dengan kata-kata singkat itu, dan berkata akan segera datang. Tolong. Tas perlengkapan rumah sakit, kataku. Kakakku menjawab dengan mantap. Setelah menutup telepon, aku menatap sudut ruang tengah. Di sana, tas perlengkapan rumah sakit yang sudah kusiapkan tergeletak. Di sebelahnya, ada sebuah map yang tertata rapi. Buku KIA, kesehatan ibu dan anak, kartu asuransi, dokumen pendaftaran rumah sakit, dan surat persetujuan untuk operasi sesar jika terjadi keadaan darurat. Semua kontak keluarga di kampung halaman, setelah aku keluar dari rumah sakit juga ada di dalam map itu. Aku sudah mengantisipasi situasi di mana aku tidak bisa mengandalkan suamiku sejak lama, agar aku bisa membuat keputusan sendiri tanpanya. Sejak kapan kami menjadi seperti ini? 2 kali keguguran yang menyedihkan dan 3 tahun pengobatan kesuburan yang menyakitkan. Selama itu, ia selalu melarikan diri dengan alasan pekerjaan. Di ujung meja, ada sebuah foto yang diletakkan terbalik. Foto Bima dan seorang wanita muda yang tampak akrab berpose di depan sebuah apartemen yang tidak kukenal. Suamiku berpikir aku tidak tahu apa-apa. Ia berpikir bahwa ia menafkahi keluarga dan aku bergantung padanya. Tapi ia tidak tahu. Rasa sakit yang kuat kembali muncul dari dasar perutku. Aku mengelus perutku sambil menghembuskan napas dengan tenang. Baru beberapa puluh menit sejak suamiku pergi dengan kebohongannya. Sebuah panggilan telepon yang akan datang 3 jam kemudian. Apa yang akan hilang darinya saat itu? Hanya tinggal sedikit waktu lagi sampai ia sendiri yang akan mengetahuinya. 15 menit setelah aku menutup telepon, bel pintu berbunyi dan terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Itu adalah kakakku, Kirana. Anjani, kamu tidak apa-apa? Kakakku berlari masuk ke ruang tengah dengan napas terengah-engah. Melihatku menahan sakit di sofa, wajah kakakku menjadi pucat. Bima di mana? Tanya kakakku sambil melihat sekeliling ruangan. Katanya ada masalah di kantor, dia bilang akan segera kembali, jawabku dengan napas pendek. Kakakku menunjukkan wajah tidak percaya. Di saat seperti ini, padahal hari perkiraan lahir tinggal 10 hari lagi, dan dia meninggalkanmu. Suara kakakku terdengar penuh amarah. Tapi anehnya, aku merasa sangat tenang. Di sela-sela gelombang rasa sakit yang mereda, aku perlahan berdiri. Barang-barangnya di sana. Mapnya juga sudah kusiapkan semua. Melihat ke arah yang kutunjuk, kakakku tersentak. Di atas meja, ada sebuah map yang tertata dengan sempurna. Bukan hanya buku KIA dan kartu asuransi. Dokumen pendaftaran rumah sakit, surat persetujuan operasi jika harus menjalani operasi sesar, jadwal kehidupan di rumah orang tua setelah keluar dari rumah sakit, semuanya telah kusiapkan agar aku bisa membuat keputusan sendiri. Kakakku mengambil map itu dan menatapku. Anjani, ini. Sejak kapan kamu siapkan semua ini? Di matanya, terlihat keterkejutan dan pertanyaan. Kapanpun kontraksi bisa datang. Biasanya, persiapan seperti ini dilakukan bersama suami. Namun, di kolom yang seharusnya ditandatangani oleh suami, sudah ada tanda tanganku. Sejak kapan aku mempersiapkan diri untuk tidak mengandalkannya? Itu bukan hari ini atau kemarin. Selama 3 tahun menjalani program kehamilan, pengambilan darah di pagi hari, efek samping obat yang menyakitkan, dan 2 kali perpisahan yang menyedihkan. Semua itu telah kutanggung sendirian. Aku selalu berusaha percaya pada kata-katanya bahwa ia sibuk bekerja. Tapi sebenarnya, aku sudah menyadarinya. Ia hanya lari dari tanggung jawab. Ayo cepat pergi. Aku akan hubungi rumah sakit, kata kakakku tanpa bertanya lebih lanjut sambil membawa barang-barangku. Aku masuk ke mobil kakakku, dan kami menuju rumah sakit di tengah malam. Sambil menahan sakit di kursi belakang, aku diam-diam membuka ponselku. Aplikasi berbagi lokasi. Ikon mobil Bima masih berhenti di tempat yang sama seperti tadi. Di depan apartemen wanita itu di kota sebelah. Setibanya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang sebelah ruang bersalin. Seorang bidan mengukur tekanan darahku dan memasang alat untuk memeriksa detak jantung bayi di perutku. Jeda kontraksinya sudah di bawah 5 menit, ya. Kamu sudah sangat kuat menahannya, kata bidan itu dengan lembut. Lalu, seolah-olah itu adalah hal yang wajar, ia bertanya, apa perlu kami hubungi suami Anda? Anda ingin ditemani saat persalinan, kan? Mendengar kata-kata itu, kakakku menatapku. Kakakku menunggu aku menelepon suamiku. Aku mengambil ponselku dan menatap layarnya. Tidak ada pesan masuk.
Tidak ada riwayat panggilan tak terjawab. Baginya, saat ini ia sedang menangani masalah di kantor. Aku perlahan mengangkat wajahku dan menjawab bidan itu. Jangan dulu. Hah? Bidan itu bertanya kembali dengan heran. Tapi persalinan akan segera dimulai. Kalau suami Anda di kantor, sebaiknya segera dihubungi. Tolong jangan hubungi dia dulu, kataku dengan tegas. Kakakku menatapku dengan cemas. Seberapa jauh aku tahu tentang perselingkuhan suamiku? Mengapa di saat seperti ini pun aku tidak memanggilnya? Aku tahu pertanyaan-pertanyaan baru muncul di benak kakakku. Aku memejamkan mata. Aku bisa merasakan bayi di dalam perutku bergerak. Hanya aku yang bisa melindunginya. Dulu, di malam yang paling menakutkan, aku selalu berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Aku takut meminta tolong dan melihat wajah tidak suka. Tapi aku sudah berhenti. Aku tidak perlu lagi bergantung pada orang yang tidak mau menolongku. Saat itulah. Pip, monitor berbunyi sedikit lebih cepat. Ekspresi bidan itu berubah. Saya panggilkan dokter. Tunggu sebentar, ya. Bidan itu bergegas keluar ruangan. Kakakku menggenggam tanganku dengan erat. Anjani, tidak apa-apa. Ada aku di sini. Aku mengangguk tanpa suara. Rasa sakit di perutku semakin kuat. Beberapa menit kemudian, dokter yang bertugas masuk dengan tergesa-gesa. Ekspresi dokter itu serius. Ibu Anjani, detak jantung bayinya sedikit melemah. Kata-kata dokter itu membuat suasana di ruangan menjadi tegang. Tekanan darah ibu juga tiba-tiba naik. Melahirkan secara normal dalam kondisi ini akan terlalu berat bagi ibu dan bayinya. Dokter menatapku lurus-lurus. Lalu dengan tenang namun jelas berkata, kita akan segera beralih ke operasi sisar darurat sekarang juga. Itu adalah kata-kata yang tidak pernah kuduga. Operasi. Membedah perut. Rasa cemas yang besar menyelimutiku. Biasanya, dalam situasi seperti ini, orang akan menunggu kedatangan suami dan meminta persetujuannya. Tapi suamiku yang meninggalkanku, di mana dan sedang apa dia sekarang? Ia mengira aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpanya. Tapi kenyataannya berbeda. Aku menatap map yang dibawa oleh kakakku. Lalu, untuk memutuskan sendiri, aku perlahan membuka mulut. Saya yang akan tanda tangan. Dengan tangan gemetar, aku memegang pena dan menulis namaku di surat persetujuan. Dokter yang bertugas, Dokter Mulia, tampak sedikit terkejut. Tidak apa-apa tidak menunggu kedatangan suami Anda? Untuk pertanyaan konfirmasi dari dokter itu, aku mengangguk tanpa ragu. Iya. Saya yang akan memutuskan. Aku punya hak untuk memutuskan sendiri. Dimanapun tidak ada keharusan untuk menunggu izin dari suami. Suamiku selalu menganggapku sebagai orang yang lemah. Bahwa tanpanya, istrinya tidak bisa memutuskan apa-apa. Atas dasar, apa ia bisa memiliki kesalahpahaman seperti itu? Proses pembelian rumah, biaya hidup saat ia sedang mencari pekerjaan baru, pengaturan saat mertuaku dirawat di rumah sakit, perencanaan dan pengelolaan pembayaran untuk program kehamilan selama 3 tahun, semua yang membangun fondasi kehidupan kami adalah aku. Aku hanya diam-diam mengaturnya agar tidak menimbulkan masalah. Ia mengira itu adalah bukti bahwa ia adalah pusat dari keluarga. Para perawat mulai bergerak dengan sibuk. Selang infus dipasang, dan aku berganti pakaian untuk operasi. Setiap kali gelombang kontraksi datang, napasku terasa seperti akan berhenti. Kakakku, Kirana, menggenggam tanganku dengan erat. Anjani, tidak apa-apa. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan bayimu. Aku mengangguk berulang kali mendengar suara lembut kakakku. Pukul 21.47. Saat aku akan dibawa ke ruang operasi. Ponselku yang kutitipkan pada kakakku bergetar singkat. Suara notifikasi pesan. Saat kakakku memeriksa layarnya, di sana ada nama suamiku, Bima. Maaf, sepertinya akan sedikit lebih lama. Kamu tidur duluan saja. Kata-kata singkat itu terpampang di layar. Tangan kakakku gemetar karena marah. Kakakku tidak bisa percaya dengan sikap Bima, yang bisa dengan entengnya mengatakan tidur duluan saja di malam hari, saat istrinya yang sedang hamil tua sendirian di rumah. Kakakku tidak membalas pesan itu. Ia hanya diam-diam menyimpan tangkapan layar dari pesan itu. Suamiku berpikir kebohongannya sempurna. Kepadaku, ia berbohong tentang masalah di kantor. Kepada wanita muda itu, ia berbohong bahwa hubungan pernikahan kami sudah berakhir. Dengan menumpuk pembenaran diri yang kecil, ia mungkin berpikir ia telah berhasil melakukannya dengan baik. Tapi kebohongan itu bukan lagi rahasiaku sendiri. Aku didorong di atas berangkar dan berada di depan pintu ruang operasi. Udara dingin di koridor menusuk kulitku.
Tubuhku bergetar kecil karena cemas dan takut. Meskipun begitu, aku menghentikan seorang bidan. Nanti, saya ingin pihak rumah sakit menelepon suami saya. Bidan itu mengangguk lembut. Tapi bukan hanya untuk memberitahu bahwa bayinya lahir dengan selamat. Aku mengatur napasku dan berkata dengan jelas. Saya ingin menitipkan pesan untuknya. Pesan singkat itu, 3 jam kemudian, akan merenggut segalanya dari dirinya. Suamiku pasti masih tertawa di kamar apartemen itu. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah membuang hal yang paling berharga baginya. Pukul 22.00, saat aku bermandikan cahaya dingin di ruang operasi, waktu yang sama sekali berbeda mengalir di sebuah kamar di apartemen di kota sebelah. Apa benar-benar tidak ketahuan oleh orang-orang di kantormu? Tanya Rania sambil meletakkan gelasnya. Suamiku, Bima, tertawa sambil bersantai di sofa. Tidak mungkin ketahuan. Hari ini aku bilang sedang menangani klien penting. Ia percaya bahwa kebohongannya berfungsi dengan sempurna. Kepada istrinya, ia beralasan ada masalah di kantor. Kepada kantor, ia berbohong sedang menangani klien. Dan kepada Rania, ia mengatakan bahwa hubungannya dengan istrinya sudah retak. Dengan menggunakan 3 kebohongan yang berbeda, ia mengira dirinya cerdas. Tapi istrimu tidak mengatakan apa-apa? Rania melihat ponsel Bima dengan sedikit cemas. Bima membalikan ponselnya dan tertawa sinis. Dia tidak mengatakan apa-apa. Nih, lihat saja. Ia dengan bangga membuka layar dan menunjukkan pesan yang ia kirim kepadaku. Sepertinya akan sedikit lebih lama. Kamu tidur duluan saja. Pesan itu bahkan belum dibaca. Selalu seperti ini. Tidak pernah mengeluh, itu kelebihannya, kata Bima. Ia menganggap diamku sebagai bukti bahwa aku tunduk padanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa aku tidak mengatakan apa-apa, karena aku sudah tidak berharap apa-apa lagi darinya. Lagi pula, bikin sesak napas, Bima menghela napas dengan berlebihan. Pulang ke rumah isinya cuma soal persalinan melulu. Pemeriksaan kehamilan, asuransi, perlengkapan bayi. Sama sekali tidak peduli dengan lelahku karena pekerjaan. Rania memasang wajah seolah-olah bersimpati dan mendekatinya. Kasihan sekali kamu, Mas Bima. Padahal kamu sudah bekerja keras. Merasa senang dengan kata-kata itu, keluhan tentangku terus mengalir dari mulut Bima. Dia itu terlalu berat, katanya sambil menyusuri gelas di atas meja dengan jarinya. Waktu program hamil juga begitu. Tiba-tiba bilang mau berhenti dari promosi di kantor untuk fokus pada pengobatan. Itu adalah karier yang dengan berat hatiku lepaskan demi membangun keluarga bersamanya. Tapi sepertinya baginya berbeda. Aku tidak pernah memintanya sejauh itu, tapi dia sok jadi korban. Setiap pagi bangun pagi-pagi ke rumah sakit, membuatku jadi tidak enak. Soal uang juga begitu. Katanya pakai tabungannya, tapi aku merasa seperti dibilang penghasilanku sedikit, aku tidak suka. Kenyataannya, aku tidak pernah sekalipun menyalahkannya soal uang. Saat ia sedang mencari pekerjaan dan tidak punya penghasilan, aku yang menanggung semua biaya hidup. Agar ia tidak merasa rendah diri, aku selalu menjelaskan kepada orang-orang di sekitar bahwa ia yang menopangku. Tapi ternyata ia menerima perhatianku seperti itu. Kata-kata dinginnya berlanjut. Sejak hamil, dia jadi tidak peduli penampilan. Rambutnya acak-acakan, dan selalu mengeluh bentuk tubuhnya berubah. Aku kan juga laki-laki, tidak mau pulang ke rumah melihat pemandangan seperti itu. Itu adalah perubahan tubuh akibat pengobatan hormon yang berulang kali dan kehamilan. Hanya tubuhku yang terus menanggung rasa sakit dari pengobatan itu. Dan ia menjadikannya alasan untuk tidak lagi melihatku sebagai seorang wanita. Waktu pemakaman ayahku juga begitu. Ibunya sendiri patah tulang, tapi dia pasang muka tidak senang. Sebagai menantu, wajar kan kalau dia memprioritaskan keluargaku. Faktanya sama sekali terbalik. Aku menyerahkan urusan rawat inap ibuku kepada kakakku dan terus-menerus menundukkan kepala di depan kerabat suami. Bahkan kesabaranku itu pun ia ubah ingatannya sesuai dengan kepentingannya sendiri. Apa kamu benar-benar akan menceraikan istrimu? Tanya Rania dengan tatapan memelas. Bima sedikit ragu. Tidak bisa sekarang juga. Tapi kalau anak kami sudah lahir, dia tidak akan bisa lepas dariku. Ia berkata dengan suara penuh keyakinan. Saat cuti melahirkan, penghasilannya berkurang, dan ini pengalaman pertama mengurus bayi. Cicilan rumah juga masih ada. Tanpa aku, dia tidak akan bisa hidup. Bima sangat yakin bahwa ia yang menopang keluarga. Istrinya bergantung padanya. Seorang wanita lemah yang bahkan tidak bisa pergi ke rumah sakit tanpa dirinya. Jadi, wajar jika ia sedikit bebas. Itulah kesombongan yang ada di dalam hatinya. Hari perkiraan lahirnya kan masih lama, dia terlalu heboh.
Hanya karena perutnya sedikit kencang, dia mau merebut waktuku, itu gila. Bima berkata begitu dan menenggak minuman di gelasnya. Tepat di saat ia menertawakan dan meremehkan hidupku seperti itu, aku sedang dibedah di ruang operasi tanpanya. Istri yang ia tertawakan karena tidak bisa melakukan apa-apa tanpanya, saat ini telah benar-benar meninggalkannya dan membuat keputusan untuk melindungi nyawanya sendiri dan nyawa anaknya. Jarum jam di ruangan itu menunjuk pukul 22.20. Bima bersandar dengan puas di sofa. Wajahnya menunjukkan keyakinan penuh bahwa dunia berputar sesuai keinginannya. Ia tidak ragu bahwa waktu yang damai ini akan berlanjut besok dan lusa. Namun, 1 menit kemudian, pukul 22.21, ponselnya yang diletakkan terbalik tiba-tiba bergetar dengan suara tanpa nada. Di layar, tertera panggilan dari rumah sakit bersalin. Itu adalah tanda awal yang akan menghancurkan seluruh kebohongan yang telah ia bangun. Pukul 22.21, Bima menatap ponsel yang bergetar singkat di atas meja dengan wajah kesal. Di layar, tertera nomor yang tidak ia kenal. Siapa sih jam segini? Sambil mengumpat, ia mengangkat telepon dengan malas. Ya, halo, dengan Bima di sini. Selamat malam, Bapak Bima. Maaf mengganggu. Apakah benar ini dengan suami dari Ibu Anjani? Dari seberang telepon, terdengar suara pria yang tenang. Saya Dokter Mulia. Dokter yang menangani istri Anda. Gerakan Bima membeku. Rania, yang duduk di seberang sofa, menatapnya dengan heran. Ada apa dengan istri saya? Tadi, anak Anda telah lahir melalui operasi CSR darurat. Mendengar kata-kata itu, Bima berdiri seolah-olah tersambar petir. Pikirannya menjadi kosong. Hari perkiraan lahir seharusnya masih 10 hari lagi. 3 jam yang lalu, saat ia meninggalkan rumah, istrinya hanya mengatakan perutnya sedikit kencang. Saat ini, kondisi keduanya stabil. Mendengar kata-kata dokter, Bima menghela napas lega. Syukurlah. Saya akan segera ke rumah sakit sekarang. Saat ia buru-buru hendak mengambil jaketnya, suara dokter menghentikannya. Sebelum itu, ada pesan dari istri Anda. Suara dokter itu terdengar formal dan sangat tenang. Pesan? Ya. Beliau berpesan agar Anda tidak datang malam ini. Bima tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mengenai kunjungan untuk melihat bayi, beliau mengatakan akan memutuskannya setelah kondisinya memungkinkan untuk berbicara. Wajah Bima pucat pasi. Jaketnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Yang ia takuti bukanlah istri atau anaknya dalam bahaya. Melainkan fakta bahwa tepat di saat ia menjadi seorang ayah, ia telah ditempatkan di luar lingkaran keluarganya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bima sama sekali tidak mengerti. Istrinya hanya sedang emosi dan merajuk. Ia mencoba berpikir begitu, karena ia sangat yakin bahwa tanpa dirinya, istrinya tidak akan bisa hidup. Namun, kenyataannya berbeda. Anjani tidak mengusirnya karena emosi. Itu adalah demi melindungi nyawanya dan nyawa anaknya, dan yang terpenting, agar hatinya tidak hancur lebih jauh lagi. Ia sudah berada di ambang batas. Sambil berbaring di atas meja operasi yang dingin, Anjani berjuang sendirian melawan rasa takut. Saat tekanan darahnya naik secara tidak normal dan kesadarannya mulai memudar, ia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri, asalkan anakku selamat, tidak peduli seberapa sakitnya aku. Mengapa ia tidak menunggu kedatangan suaminya? Karena hari ini adalah puncak dari kesabaran selama 3 tahun. Selama 3 tahun menjalani program kehamilan, setiap pagi ia bangun pagi untuk mengambil darah dan menahan efek samping obat yang kuat sendirian. Ia juga merasakan kesedihan karena kehilangan nyawa kecil di dalam perutnya sebanyak 2 kali. Ketika ada kesempatan promosi di kantor, ia menolaknya sendiri karena jadwal pengobatannya tidak cocok. Biaya pengobatan yang mencapai puluhan juta rupiah pun ia bayar dari uang yang ia tabung saat masih lajang. Hanya Anjani yang telah mengorbankan karier, uang, dan tubuhnya. Suaminya, Bima, selalu lari dari pemeriksaan dan kunjungan ke dokter dengan alasan sibuk bekerja. Meskipun begitu, Anjani tidak menyalahkannya. Kepada kerabat di sekitarnya, ia selalu menjelaskan bahwa suaminya lelah karena pekerjaan dan terus membelanya. Ia selalu membenarkan ketidakhadiran suaminya agar suaminya tidak disalahkan. Bahkan setelah hamil, sikapnya tetap dingin. Anjani menyalahkan dirinya sendiri karena perubahan bentuk tubuhnya. Lebih mudah menyalahkan diri sendiri daripada mencurigai suami. Dengan cara ini, sedikit demi sedikit, ia terus mengikis dirinya sendiri sambil membangun fondasi rumah tangga. Tapi ia sudah mencapai batasnya. Di malam yang paling menakutkan saat hamil tua, suaminya berbohong akan segera kembali dan pergi ke tempat wanita lain.
Kata-kata dinginnya, telepon saja kalau ada apa-apa, adalah pukulan terakhir yang benar-benar menghancurkan hati Anjani. Anjani tidak diam untuk menguji suaminya. Ia takut akan keputusasaan jika meminta tolong dan lagi-lagi melihat wajah tidak suka dan ditinggalkan. Itulah yang paling ia takuti. Karena itu, ia memutuskan untuk berhenti menanggungnya sendirian. Ia memutuskan untuk menjauh dari orang yang tidak mau menolongnya dan mengulurkan tangan kepada orang yang mau menolongnya. Sambil menggenggam telepon dari rumah sakit, Bima hanya bisa berdiri terpaku. Dia sedang hamil tua. Suara dingin Rania terdengar dari belakang. Bima menoleh dan kehilangan kata-kata. Kepada Rania, ia menjelaskan bahwa hari perkiraan lahir istrinya masih lebih dari sebulan lagi. Kepada istrinya, ia berbohong ada masalah di kantor, dan kepada Rania, ia berbohong bahwa hubungan pernikahan mereka sudah berakhir. Kepada kantor, ia mengatakan sedang menangani klien resmi. Kebohongan yang ia buat di 3 tempat yang berbeda. Sekarang, semuanya mulai runtuh oleh satu fakta. Bima masih sama sekali tidak menyadari bahwa yang hilang darinya bukan hanya waktu malam ini. Ini hanyalah awal dari kehilangan seluruh kehidupannya di masa depan. Dia sedang hamil tua? Kamu bilang hari perkiraan lahirnya bulan depan? Suara dingin Rania menggema di ruangan yang sunyi. Bima, sambil menggenggam ponselnya, kesulitan berkata-kata. Iya, lahirnya sedikit lebih cepat dari perkiraan. Aku juga kaget. Ia buru-buru membuat alasan, tapi mata Rania tetap dingin. Disuruh tidak datang oleh istrimu, maksudnya apa? Kamu bilang hubungan kalian sudah lama berakhir, kan? Itu juga bohong? Bukan bohong. Aku benar-benar tidak akur dengannya. Saat Bima mencoba mengulurkan tangan, Rania mundur selangkah. Istrimu sedang hamil tua, kan? Di saat seperti itu kamu datang menemuiku? Suara Rania bercampur dengan nada jijik. Kamu bohong ke kantor bilang ada urusan klien, bohong ke istrimu bilang ada masalah kantor, dan kamu juga bohong padaku, ya? Bukan begitu, Rania, dengarkan dulu. Pulang. Aku tidak mau ikut terseret masalahmu. Rania menunjuk pintu keluar. Senyum manis yang beberapa puluh menit lalu ditujukan padanya sudah tidak ada lagi. Bima tidak bisa membalas apa-apa dan keluar dari kamar itu seperti melarikan diri. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya yang panas. Masuk ke dalam mobil, Bima memukul setir dengan keras. Sial, kenapa jadi begini? Ia buru-buru mengambil ponselnya dan menelepon nomor Anjani. Namun, hanya nada sambung yang terdengar, tidak ada yang mengangkat. Selanjutnya, ia menelepon rumah sakit bersalin. Saya Bima, saya ingin tahu keadaan istri saya. Suara perawat yang menjawab telepon terdengar penuh penyesalan namun tegas. Bapak Bima, ya. Kondisi istri Anda baik-baik saja, namun atas permintaan beliau, kami tidak bisa menyambungkan telepon. Tolonglah, saya ini suaminya. Maaf, Pak. Tanpa izin dari istri Anda, kami juga harus menolak kunjungan. Telepon ditutup. Sebagai seorang suami, ia bahkan tidak diizinkan untuk pergi ke rumah sakit. Bima termangu sendirian di dalam mobil yang gelap gulita. Pada saat yang sama, di ruang tunggu rumah sakit, kakak Anjani, Kirana, menghela napas pelan. Ia baru saja mendapat kabar dari perawat bahwa seorang bayi perempuan telah lahir dengan selamat. Kirana membuka map Anjani yang ada di pangkuannya. Di dalamnya, tersimpan rahasia yang sama sekali tidak diketahui Bima. Bima mengira ia yang menafkahi keluarga, bahwa istrinya sangat bergantung padanya dan tidak bisa hidup tanpanya. Namun, kenyataannya sama sekali terbalik. Uang muka saat membeli apartemen. Itu adalah uang yang ditabung Anjani sejak ia masih lajang. Selama 6 bulan Bima berhenti dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan baru, Anjanilah yang mengeluarkan biaya hidup dan menopang keuangan keluarga. Uang pengobatan kesuburan yang menghabiskan lebih dari 30 juta rupiah pun semuanya dikelola oleh Anjani. Saat ayah Bima dirawat di rumah sakit, Anjani jugalah yang menyelesaikan semua prosedur rumit sendirian. Bima selalu mengeluh bahwa ia terikat oleh keluarga. Namun, sebenarnya Anjanilah yang diam-diam mempersiapkan segalanya agar Bima bisa lari dari tanggung jawab yang merepotkan. Di atas fondasi yang dibangun Anjani, ia hanya berpura-pura menjadi suami yang baik. Di halaman terakhir map terselip rencana hidup pasca melahirkan. Jadwal pemeriksaan kesehatan bayi, jadwal imunisasi, pendaftaran penggunaan layanan perawatan pasca melahirkan yang disediakan oleh pemerintah kota, pengaturan catering harian. Di sana, pada item-item yang seharusnya menjadi tugas Bima, ada garis merah yang dicoret. Dan di sebelahnya, tertulis nama Kirana atau nomor kontak pusat dukungan.
Anjani sudah tahu sejak lama bahwa suaminya tidak akan membantu. Ia mempersiapkan segalanya sendirian, agar anaknya tidak kesulitan, meskipun ayahnya tidak datang. Rencana yang sempurna dengan menyingkirkan suami. Itu adalah bukti paling kuat bahwa Anjani telah menyerah padanya. Pukul 11 malam lebih, Bima kembali ke rumahnya. Saat ia membuka pintu depan, rumah itu gelap gulita. Biasanya, Anjani akan bangun menunggunya, atau ada surat yang diletakkan di atas meja. Namun, malam ini tidak ada suara apapun. Saat ia menyalakan lampu ruang tengah, udara dingin terasa. Di dapur, makan malam yang sedang disiapkan Anjani masih tergeletak begitu saja. Sayuran di atas talenan, kaldu di dalam panci. Semua itu membuktikan bahwa ia ada di sini beberapa saat yang lalu. Bima berdiri terpaku di depan meja makan. Di depan kursinya, selembar kertas diletakkan terbalik. Apa ini? Ia mengambil kertas itu tanpa berpikir dan membaliknya. Bima menahan napas dan membeku di tempat. Itu adalah sebuah foto. Foto dirinya dan Rania sedang berpelukan di depan apartemen itu. Roda gigi di dalam kepalanya mulai berputar dengan suara yang tidak menyenangkan. Anjani sudah tahu. Sebelum ia meninggalkan rumah hari ini, ia sudah tahu kemana ia akan pergi. Siapa yang akan ia temui? Telepon saja kalau ada apa-apa. Saat ia meninggalkan rumah, dengan perasaan apa Anjani mendengarkan kata-kata itu? Tanpa menahannya, tanpa marah, ia hanya diam-diam menatap pengkhianatan suaminya. Foto di tangan Bima mulai bergetar. Ia pikir kebohongannya sempurna. Namun, Anjani sudah memegang semua kebenaran sejak lama. Yang hilang darinya bukanlah hal yang lembut seperti kepercayaan. Tempat keluarga yang seharusnya ia kembali, sudah tidak ada lagi dimanapun di rumah ini. Keesokan paginya, Bima, yang terbangun di sofa ruang tengah, menatap foto di tangannya. Ia berharap semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, ruangan yang dingin dan makan malam yang masih tersisa di atas meja memberitahunya bahwa itu adalah kenyataan. Tidak apa-apa. Masih bisa diatasi, gumam Bima seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri. Anjani hanya sedang marah. Setelah melahirkan, emosinya sedikit tidak stabil. Setelah keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah, dia pasti akan memaafkanku seperti biasa. Anaknya sudah lahir, jadi dia pasti akan membutuhkanku. Dengan logika egoisnya, ia menyingkirkan fakta-fakta yang tidak menyenangkan dari benaknya. Ia mandi, mengenakan setelan jas, dan pergi ke kantor dengan wajah tanpa dosa. Urusan Anjani bisa diurus pelan-pelan setelah amarahnya reda. Sekarang, yang terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan seperti biasa. Ia mencoba berpikir seperti itu. Namun, yang menantinya di kantor adalah suasana yang sangat dingin. Bahkan sebelum ia sempat duduk di mejanya, ia dipanggil ke ruang pribadi oleh atasannya, manajer penjualan. Bima, semalam kamu di mana? Mendengar suara tegas manajernya, Bima dalam hati panik namun tetap tersenyum palsu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Pak. Saya sedang menangani masalah dengan klien kami, Ibu Rania. Biasanya, percakapan akan berakhir di situ. Namun, manajernya melemparkan beberapa lembar dokumen ke atas meja. Jangan bohong. Teriak manajernya menggema di ruang pribadi. Dokumen yang dilemparkan adalah catatan penggunaan mobil dinas. Dan satu lagi adalah surat keluhan resmi dari klien. Pagi ini ada telepon dari manajer klien kita. Katanya ada laporan bahwa kamu telah mendekati Rania secara pribadi. Wajah Bima pucat pasi. Rania telah melaporkan semuanya ke perusahaannya. Setelah diusir dari apartemen semalam, ia langsung bertindak. Manajer Bima telah memalsukan tanggal perkiraan lahir istrinya, dan semalam pun ia berbohong tentang pekerjaan untuk datang menemuiku. Rania telah melaporkan dirinya sebagai korban yang tertipu kepada perusahaan. Lebih dari itu, manajer itu menunjuk dengan keras pada catatan penggunaan mobil dinas. Beberapa bulan terakhir, mobil dinasmu berkali-kali pergi ke tempat yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan. Kamu membuat laporan palsu tentang kunjungan klien dan bahkan mengklaim biayanya. Bima kehilangan kata-kata. Kebohongan yang ia buat untuk menemui Rania dan untuk menghemat biaya kencan. Sekarang semuanya menjadi bukti konkret di depan matanya. Bukan begitu, Pak. Ini pasti ada salah paham. Tidak ada alasan. Perusahaan Rania menuntut keras agar penanggung jawab segera diganti. Gara-gara kamu, kita bisa kehilangan klien penting. Vonis dingin dari manajer itu dijatuhkan. Mulai hari ini, jabatanmu sebagai manajer penjualan dicabut. Semua wewenang untuk menangani klien juga dihentikan. Kamu diperintahkan untuk tinggal di rumah sampai penyelidikan lebih lanjut selesai. Pikiran Bima menjadi kosong.
Meskipun tidak langsung dipecat, jabatan manajer dan kepercayaan dalam pekerjaannya hilang dalam sekejap. Pria yang lari dari keluarga dengan alasan pekerjaan, dan menipu selingkuhannya dengan alasan keluarga. Fakta itu akan segera tersebar ke seluruh perusahaan, hanya tinggal masalah waktu. Siang hari, setelah diusir dari kantor, Bima menggenggam ponselnya di dalam mobil. Tangannya gemetar, napasnya menjadi berat. Kenapa jadi begini? Aku hanya ingin sedikit bersantai. Ia masih belum memahami beratnya dosa yang telah ia perbuat. Dengan harapan terakhir, ia menelepon kakak Anjani, Kirana. Setelah beberapa kali dering, Kirana mengangkat telepon. Halo. Mbak, ini aku. Bima membuat suaranya terdengar selemah mungkin. Bisa aku bicara dengan Anjani? Aku benar-benar menyesal. Pekerjaanku juga sedang dalam masalah besar. Ia mencoba menunjukkan bahwa ia berada dalam situasi yang menyedihkan. Jika ia bisa mendapatkan simpati, Anjani yang lembut pasti akan memaafkannya. Itulah perhitungannya. Namun, suara Kirana di seberang telepon terdengar sedingin es. Anjani sedang tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Tolonglah, Mbak. Biarkan aku melihat wajah anakku saja. Aku ini ayahnya. Saat Bima meninggikan suaranya, Kirana menjawab dengan tenang. Sebelum kamu pergi dari rumah, Anjani sudah menahan sakit sepanjang waktu. Hah? Dia menyembunyikan bahwa kontraksinya sudah mulai, dan terus menunggu, berharap kamu akan menjawab panggilannya untuk tidak pergi. Bima menahan napas. Pemandangan semalam kembali terlintas. Anjani yang bersandar di meja dapur, memegangi perutnya. Tatapan matanya yang menatapnya lekat-lekat saat ia berkata akan segera kembali. Anjani tidak sedang mengujimu. Dia hanya berharap, untuk sekali saja, kamu mau tinggal di sisinya tanpa harus ia minta. Kata-kata Kirana menusuk dalam ke dada Bima. Dan kesempatan terakhir itu, kamu buang sendiri. Tidak ada lagi tempat untukmu di sisi Anjani. Telepon ditutup sepihak. Suara tuut, tuut, yang tanpa emosi bergema di dalam mobil. Bima, sambil menggenggam ponselnya, meraung tertahan. Perusahaan, kepercayaan, dan juga keluarga. Kebohongan kecil yang ia buat telah menjadi percikan api dan kini akan membakar segalanya. Masalahnya sudah berkembang terlalu besar hingga ia tidak bisa lagi menanganinya. Pukul 3 sore, Bima mengendarai mobilnya langsung dari tempat parkir kantor. Tujuannya adalah rumah sakit bersalin tempat Anjani dirawat. Ia tahu kunjungannya ditolak. Meskipun begitu, ia tidak bisa tidak pergi. Dalam waktu setengah hari, ia kehilangan pekerjaan dan kepercayaan, dan satu-satunya alasan yang tersisa baginya adalah keluarga. Ia melewati pintu otomatis rumah sakit dan menuju resepsionis. Saya suami Anjani. Tolong izinkan saya bertemu istri saya, walau hanya sebentar. Di depan Bima yang memohon dengan putus asa, seorang wanita berjalan mendekat. Itu adalah kakak Anjani, Kirana. Mbak. Suara Bima terdengar memohon. Tolong pertemukan aku dengan Anjani. Aku salah. Aku ingin meminta maaf dan memulai kembali. Kirana menatap Bima yang tampak sangat lelah dengan tatapan dingin. Pulanglah. Anjani sedang tidak dalam kondisi untuk berbicara denganmu. Jangan berkata begitu, Mbak. Aku ini ayah dari anaknya. Berani sekali kamu bicara begitu? Kemarahan tenang Kirana membuat udara di ruang tunggu membeku. Bima, sambil terbata-bata, tidak bisa tidak bertanya. Apa? Apa Anjani tahu di mana aku kemarin? Kirana menatapnya lurus-lurus. Dia tahu. Sejak kapan? Sejak sebelum kamu meninggalkan rumah. Kaki Bima terasa lemas. Anjani tahu ia akan pergi ke tempat wanita lain, namun ia tetap berdiri di dapur itu. Sambil menahan sakit di perutnya, ia mengantar suaminya yang pergi dengan kebohongan. Fakta itu mencekik dada Bima. Lalu kenapa dia tidak menghentikanku? Bima tanpa sadar meninggikan suaranya. Kalau dia tahu, kenapa tidak bilang jangan pergi? Kalau dia bilang satu kata saja, aku juga. Kata-kata Kirana memotong tajam alasannya. Yang ingin dihentikan itu Anjani, kan? Bima membeku seolah tersambar petir. Anjani sudah terus-menerus memberimu isyarat. Dia ingin kamu datang ke pemeriksaan. Dia ingin kamu pulang cepat. Dia ingin kamu tidak meninggalkannya sendirian. Suara Kirana menggema pelan di ruang tunggu. Yang menepis semua itu dengan alasan pekerjaan adalah kamu, kan? Anjani sudah lelah memintamu. Bima tidak bisa membalas apa-apa. Betapa kejamnya perbuatan yang telah ia lakukan. Beratnya dosa itu kini baru menekannya. Kirana berbalik dan dengan tenang kembali ke arah kamar rawat. Sore hari, Bima kembali sendirian ke rumah yang gelap.
Hanya suara langkah kakinya saat melepas sepatu yang bergema hampa. Ia masuk ke ruang tengah dan menyalakan lampu. Di atas meja, foto yang ia lihat semalam masih tergeletak begitu saja. Tiba-tiba ia menyadari laci di sebelahnya sedikit terbuka. Saat Bima mendekat, di dalamnya ada sebuah buku catatan. Di sampulnya tertulis rencana hidup pasca melahirkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku catatan itu. Di dalamnya, tulisan tangan Anjani yang rapi memenuhi halaman dengan jadwal yang sangat rinci. Tanggal pemeriksaan bayi, jadwal imunisasi, tanggal penggunaan layanan perawatan pasca melahirkan yang disediakan pemerintah, menu catering harian. Namun, yang membuat mata Bima terpaku bukanlah isinya. Di berbagai tempat di jadwal itu, ada garis yang ditarik dengan pulpen merah. Suami mengurus dokumen ke kantor catatan sipil. Suami membantu memandikan bayi. Hari libur. Suami yang berbelanja. Semua item yang seharusnya menjadi tugas Bima dicoret dengan garis merah. Dan di sebelahnya, tertulis kata-kata lain. Minta tolong Mbak Kirana. Minta bantuan dari pusat dukungan. Minta tolong ibu datang. Nama Bima telah sepenuhnya dihapus dari rencana itu. Ia bersandar di meja sambil menggenggam buku catatan itu. Anjani tidak menghapusnya karena marah. Ia hanya diam-diam mempersiapkan diri. Persiapan agar anaknya tidak kesulitan, meskipun ia tidak datang, meskipun ia melanggar janji. Ia pikir ia yang menopang keluarga. Bahwa Anjani bergantung padanya, dan tidak bisa melakukan apa-apa tanpanya. Tapi itu salah. Uang untuk membayar cicilan rumah, prosedur untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, semua adalah fondasi yang telah disiapkan Anjani sendirian. Bima bukanlah sosok yang sangat diperlukan dalam keluarga. Sebaliknya, Bimalah yang hidup bersandar pada keluarga yang telah disiapkan Anjani. Keheningan istri, kesabaran istri, kebohongan yang diceritakan istri kepada orang sekitar. Berkat semua itu, ia bisa menjadi suami yang baik. Garis merah yang ditarik di buku catatan itu bukanlah pengampunan dari Anjani. Itu adalah suara harapan terakhir untuknya yang telah lenyap di dalam hati Anjani. Aku tidak berharap apa-apa lagi darimu. Bima menutupi wajahnya di ruang tengah yang kosong. Betapa dangkalnya kebohongan yang ia buat demi kepentingannya sendiri. Betapa berharganya sesuatu yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Air mata penyesalan mulai membasahi halaman buku catatan itu. Namun, waktu yang telah hilang darinya tidak akan pernah kembali. Keesokan paginya, ponsel Bima berdering keras. Di layar, tertera panggilan dari Departemen Personalia perusahaan. Saat ia mengangkat telepon, kata-kata dingin menusuk telinganya. Bapak Bima, kami telah melakukan penyelidikan internal sejak kemarin. Petugas personalia dengan tenang memaparkan fakta, bukan hanya laporan dari wanita muda itu semalam. Penyalahgunaan biaya di masa lalu, catatan hiburan dengan klien fiktif, penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, semua itu telah kami selidiki. Kemungkinan besar Anda akan menerima sanksi berat. Mendengar kata-kata itu, Bima panik dan membantah. Tunggu dulu. Itu benar-benar untuk pekerjaan. Namun, petugas itu tidak menerima alasannya. Kami sudah mendengar cerita lengkap dari Ibu Rania. Dia telah menyerahkan semua bukti. Setelah telepon ditutup, Bima dengan tangan gemetar menelepon Rania. Namun, berapa kali pun ia menelepon, tidak tersambung. Rania sudah menghapus semua kontak Bima. Untuk melindungi dirinya sendiri, ia telah melimpahkan semua tanggung jawab kepada Bima. Posisi di perusahaan, gaji bulanan yang stabil. Semua itu lenyap dari genggamannya. Bima memegangi kepalanya di atas sofa. Kalau begini terus, aku benar-benar akan kehilangan segalanya. Ia mati-matian berpikir apa yang harus dilakukan. Saat itu, sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Anjani, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan sekarang hanyalah aku. Jika aku menjelaskan kepada perusahaan bahwa hubungan pernikahan kami baik-baik saja, jika aku mengatakan itu hanya pertengkaran suami istri biasa, mungkin perusahaan akan mempertimbangkan kembali sanksi berat itu. Ia berpegang pada harapan egois seperti itu. Bima berdiri dan bergegas menuju mobilnya. Tujuannya lagi-lagi adalah rumah sakit bersalin. Ia tahu kunjungannya ditolak. Meskipun begitu, sekarang ia tidak punya pilihan selain bertemu langsung dan membujuknya. Kalau aku meminta maaf dengan benar, dia pasti akan memaafkanku. Ia masih sangat percaya begitu. Di resepsionis rumah sakit, ia menundukkan kepalanya dengan putus asa. Tolonglah. Cukup 5 menit saja. Biarkan saya bertemu istri saya. Ada hal penting yang harus saya bicarakan. Wanita di resepsionis tampak bingung dan pergi ke dalam untuk bertanya.
Beberapa menit kemudian, di sebelah wanita yang kembali, berdiri Dr. Mulia. Dokter itu menatap Bima dengan tatapan tajam. Bapak Bima, ini merepotkan. Istri Anda sedang dalam masa pemulihan dan butuh istirahat. Saya tahu. Tapi saya ini suaminya. Bima meninggikan suaranya. Lalu dokter itu dengan tenang menyodorkan selembar kertas. Istri Anda menitipkan ini. Bima menerima kertas itu. Itu adalah formulir pembatasan kunjungan rumah sakit. Di sana, dengan tulisan tanganku, tertulis dengan jelas, kunjungan suami ditolak dengan tegas. Dan di bawahnya, ada kata-kata yang lebih tidak bisa dipercaya. Jika ia memaksa untuk bertemu, tolong panggil polisi. Bima tidak percaya dengan matanya. Polisi? Aku memperlakukan suamiku sendiri sama seperti orang asing yang mencurigakan. Kenapa sampai sejauh ini? Ia berdiri terpaku sambil memegang kertas itu. Ia masih sama sekali tidak mengerti betapa dalam luka yang telah ia torehkan di hati istrinya. Dan bahwa aku sudah memulai persiapan berikutnya untuk benar-benar menyingkirkannya. Rahasia yang mati-matian, ia coba sembunyikan kini akan mengejarnya dalam bentuk yang lebih besar. Tatapan dingin menusuk Bima yang berdiri terpaku di lobi rumah sakit. Panggil polisi. Kata-kata itu sama sekali tidak ia duga. Istrinya selalu menjadi wanita yang tidak pernah mengeluh padanya. Tapi sekarang, ia memperlakukannya seperti seorang penjahat. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah sakit dan masuk ke mobil. Kembali ke rumah, Bima merebahkan diri di sofa. Kantor memerintahkannya untuk tinggal di rumah, selingkuhannya telah melarikan diri, dan ia bahkan tidak bisa bertemu dengan istrinya. Segalanya berjalan ke arah yang salah. Namun, ia belum menyerah. Benar. Uang. Ia tiba-tiba mengangkat wajahnya. Istrinya sekarang sedang cuti melahirkan. Gajinya pasti berkurang drastis. Untuk membesarkan anak, akan butuh banyak sekali uang. Cicilan rumah juga masih ada. Tanpa penghasilanku, dia tidak mungkin bisa hidup. Ia percaya bahwa ia memegang kendali ekonomi keluarga. Jadi, pada akhirnya, istrinya pasti akan bergantung padanya. Meyakinkan dirinya sendiri seperti itu, ia membuka laci di kamar tidur. Di sana tersimpan buku tabungan rumah dan dokumen-dokumen penting. Dari dalam laci, ia mengeluarkan buku tabungan yang digunakan untuk biaya hidup bersama. Saat membukanya, ia menahan napas. Saldonya hampir nol. Bagaimana bisa? Ia buru-buru membalik halaman. Tidak ada penarikan dalam jumlah besar. Hanya saja, uang yang setiap bulan ditransfer dari rekening pribadi istrinya telah berhenti total sejak beberapa bulan yang lalu. Bima mencoba mengingat kembali. Saat membeli rumah, uang muka sebesar 50 juta rupiah yang mereka bayar seluruhnya berasal dari uang yang ditabung istrinya sejak masih lajang. Selama 6 bulan ia berhenti dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan baru, istrinya jugalah yang membayar cicilan bulanan dan biaya hidup. Jutaan rupiah untuk pengobatan kesuburan juga dikeluarkan istrinya dari tabungannya sendiri. Gaji Bima habis untuk cicilan mobilnya, biaya minum-minum dengan teman, dan biaya kencan dengan selingkuhannya. Yang menopang keuangan keluarga bukanlah dia. Semuanya adalah istrinya. Ia buru-buru memeriksa buku tabungannya sendiri, tetapi di sana hanya tersisa jumlah yang akan habis setelah membayar tagihan kartu kredit berikutnya. Di bawah buku tabungan, ada sebuah amplop coklat lain. Di alamatnya, tercetak nama sebuah firma hukum yang tidak ia kenal. Saat ia membuka amplop itu, di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Perihal permohonan mediasi perceraian. Saat melihat tulisan itu, amplop terlepas dari tangan Bima. Tanggal dokumen itu bukanlah kemarin atau hari ini. Tanggalnya lebih dari sebulan yang lalu. Istrinya sudah berkonsultasi dengan pengacara sejak ia mulai sering mengunjungi apartemen selingkuhannya. Di balik layar, saat ia tertawa karena merasa berhasil, istrinya diam-diam mempersiapkan perpisahan mereka. Di sana tertulis secara rinci tentang tuntutan ganti rugi, perhitungan tunjangan anak, dan pembagian harta gono gini. Dan juga disebutkan bahwa semua bukti perselingkuhannya, seperti foto dan riwayat pesan, telah terkumpul. Bima benar-benar terjepit. Ia jatuh berlutut. Istrinya tidak mengusirnya karena emosi. Untuk melindungi dirinya dan anaknya, ia telah mempersiapkan segalanya secara hukum dengan sempurna. Saat ia sombong mengira istrinya bergantung padanya, istrinya telah membangun jalannya sendiri untuk mandiri. Persepsinya benar-benar terbalik. Bukan istrinya yang tidak bisa hidup sendiri. Di atas uang yang disiapkan istri dan fondasi kehidupan yang dibuat istri, ia hanya dibiarkan bermain-main. Saat menyadari fakta itu, rasa takut yang sesungguhnya muncul di hati Bima.
Yang hilang darinya bukan hanya seorang istri yang lembut. Ia telah menghancurkan pilar yang menopang hidupnya dari dasar dengan tangannya sendiri. Saat itu, interkom rumah berbunyi. Saat Bima dengan lemas membuka pintu depan, di sana berdiri beberapa pria asing. Dari jasa pindahan, kami datang untuk mengambil barang-barang atas permintaan istri Bapak. Dari belakang mereka, Kirana berjalan dengan wajah dingin. Semua barang Anjani akan kami bawa ke rumah orang tuanya, kata Kirana dengan datar. Tunggu dulu. Kita bahkan belum bicara. Semua pembicaraan akan dilakukan melalui pengacara. Kirana menyodorkan sebuah kartu nama. Kartu nama firma hukum yang baru saja dilihat Bima. Para pekerja mulai mengangkut barang-barang istrinya satu persatu. Pakaian, piring-piring kesayangannya, buku-buku, dan ranjang bayi yang belum pernah sekalipun ia bantu rakit. Baju-baju bayi kecil yang tidak pernah ia ikut beli. Kehadiran istri dan anaknya perlahan-lahan lenyap dari dalam rumah. Bima hanya bisa diam-diam melihatnya. Malam itu, saat ia meninggalkan rumah dengan berkata akan segera kembali. Itulah waktu terakhirnya bersama keluarga di rumah ini. Ditinggalkan sendirian di ruangan yang kosong, Bima akhirnya mengerti. Betapa bodohnya dia dan betapa tidak dapat diperbaikinya apa yang telah ia lakukan. Namun, keputusasaannya belum berakhir di sini. Matahari terbenam menyinari ruang tengah yang kosong. Rumah yang telah dikosongkan dari barang-barang istrinya terasa begitu luas hingga suara langkah kakinya sendiri bergema. Bima duduk tak bergerak di sofa. Di atas meja, dokumen mediasi perceraian dari pengacara masih tergeletak. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Posisinya di perusahaan sangat buruk. Ia ditinggalkan oleh selingkuhannya, dan istrinya telah meninggalkan rumah. Saldo di buku tabungannya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan kartu kredit bulan depan. Kenapa jadi begini? Ia masih merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk. Benar. Aku akan minta tolong ibu. Ia tiba-tiba mengangkat wajah dan mengambil ponselnya. Jika orang tuanya yang bicara, mungkin Anjani akan sedikit berubah pikiran. Anjani sejak dulu adalah tipe orang yang tidak pernah membantah mertuanya. Jika dibujuk dengan lembut menggunakan kerabat, mungkin masih bisa diatasi. Dengan pemikiran naif seperti itu, ia menelepon rumah orang tuanya. Setelah beberapa kali dering, ibunya mengangkat telepon. Bima, kamu di mana sekarang? Suara ibunya terdengar sangat dingin. Di rumah. Bu, dengarkan dulu. Anjani tiba-tiba mengemasi barang-barangnya dan pergi. Ia mencoba menampilkan dirinya sebagai korban yang malang. Kurasa dia sedang sensitif setelah melahirkan. Aku juga menyesal. Jadi bisakah ibu membujuknya sedikit? Namun, dari seberang telepon terdengar helaan napas yang dalam. Kamu masih saja berbohong seperti itu? Hah? Ibu sudah dengar semuanya dari Anjani. Kemarin juga sudah datang dokumen dari pengacaranya. Bima menahan napas. Anjani telah mengambil langkah yang sempurna bahkan hingga ke kerabatnya sendiri. Ibu sudah tahu semua tentang perselingkuhanmu, tentang kamu meninggalkan Anjani yang sedang hamil tua sendirian, dan juga soal uang. Bukan begitu, Bu? Ada alasannya. Alasan apa? Kamu bilang ada urusan pekerjaan, tapi berbohong dan pergi ke tempat wanita lain kan? Bentak ibunya melalui telepon. Dan juga soal urusan rawat inap ayah, semuanya Anjani yang urus, kan? Ibunya melanjutkan dengan suara seperti akan menangis. Kamu bilang kamu yang bayar biaya rumah sakit dan mengurus prosedurnya. Itu juga semua bohong, kan? Bima kehilangan kata-kata. Yang membayar biaya rawat inap ayahnya dan yang berkali-kali ke rumah sakit untuk mengurus prosedur yang rumit adalah Anjani. Setiap kali ia pulang ke rumah orang tuanya, ia selalu berbohong seolah-olah ia yang mengaturnya. Waktu program hamil juga begitu. Kamu bilang ke orang tuamu sendiri kalau tubuh Anjani lemah dan merepotkan. Kata-kata ibunya tanpa ampun mengejar Bima. Tapi semuanya bohong, kan? Kamu yang selalu lari dan membiarkan Anjani menanggung semua rasa sakit. Kamu benar-benar manusia paling rendah, menyalahkan istrimu sendiri demi menjaga harga dirimu. Anjani kemarin sengaja menelepon. Suara ibunya bergetar pelan. Dia bilang, mulai sekarang, Bima yang akan mengurus semua keperluan Bapak. Saya bukan lagi bagian dari keluarga Bapak, katanya dengan nada yang sangat menyesal. Anjani tidak menyalahkan orang tua Bima. Ia hanya dengan tenang mengembalikan tanggung jawab yang selama ini diam-diam ia emban. Betapa kamu telah bergantung pada Anjani, sekarang ibu baru sadar, kata-kata ibunya menusuk dalam ke dada Bima. Anak memalukan sepertimu. Ibu sudah tidak mau tahu lagi. Urus saja sendiri. Suara tut. Tut. Yang tanpa emosi terdengar, dan telepon ditutup sepihak. Bima berdiri terpaku sambil memegang ponsel.
Ia pikir ia bisa membujuk istrinya dengan menggunakan kerabat. Namun, kepercayaan dari kerabat itu pun telah sepenuhnya ia hilangkan. Kebohongan yang ia ceritakan kepada orang-orang di sekitarnya semuanya dilindungi oleh kesabaran dan kebaikan Anjani. Sekarang setelah Anjani pergi, semua topengnya telah terlepas. Rumah terasa menjadi gelap tiba-tiba. Ia membuka daftar kontak teleponnya untuk mencari bantuan. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa ia hubungi. Rekan-rekan kerjanya meremehkannya. Selingkuhannya telah memblokir panggilannya. Bahkan orang tuanya pun telah meninggalkannya. Betapa sendirinya dia. Ia akhirnya menghadapi kenyataan itu. Aku harus bagaimana? Di ruangan yang kosong, tangannya mulai bergetar. Apa sebenarnya yang ia sebut keluarga? Keluarga yang ia bayangkan adalah tempat yang nyaman di mana ia adalah yang paling berkuasa dan tidak ada yang mengeluh. Istri yang bekerja, istri yang mengurus rumah, istri yang mengeluarkan uang, istri yang merawat orang tuanya. Ia sendiri hanya berperan sebagai suami saat suasana hatinya sedang baik. Itulah idealnya. Namun, hal seperti itu dari awal bukanlah keluarga. Ia hanya memanfaatkan satu orang bernama Anjani sesuka hatinya. Hanya sebentar, aku akan segera kembali. Dengan berkata begitu, ia memaafkan dirinya sendiri dan percaya bahwa orang lain juga akan memaafkannya. Namun, alasan-alasan kecil itu menumpuk dan merenggut segalanya darinya. Anjani tidak membalas dendam padanya karena benci. Ia hanya menarik fondasi dari bawah kakinya untuk melihat apakah ia benar-benar bisa berdiri sendiri. Dan ternyata, ia adalah pria yang bahkan tidak bisa berdiri sendiri tanpa fondasi itu. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam. Waktu yang sama saat ia meninggalkan rumah dengan berbohong dipanggil kantor hari itu. Perasaan apa yang Anjani rasakan saat mengantarnya pergi saat itu? Betapa besar keputusasaan dan ketakutan yang ia rasakan saat ditinggalkan sendirian di ruangan yang gelap. Sekarang, rasa sakit itu sedikit demi sedikit sampai padanya. Namun, sudah sangat terlambat untuk menyadarinya. Ia benar-benar terisolasi dan semua jalan keluarnya telah tertutup. Setelah ini, ia akan dihadapkan pada kenyataan yang lebih menentukan. Kebenaran yang paling tidak ingin ia lihat sudah di depan mata. Beberapa hari kemudian, Bima duduk di ruang pertemuan di kantor pengacara yang telah ditentukan. Di depannya, duduk seorang pengacara berwajah dingin. Ini adalah syarat resmi dari Ibu Anjani. Pengacara itu meletakkan dokumen-dokumen perceraian di atas meja. Pembagian harta, pembayaran tunjangan anak. Bima sudah tidak punya kekuatan untuk menentang. Sanksi dari perusahaan juga sudah diputuskan, dan ia berada di ambang kehilangan segalanya. Selain itu, ada satu hal lagi yang saya titipkan dari Ibu Anjani. Pengacara itu menyodorkan sebuah amplop putih. Surat? Bima menerimanya dengan tangan gemetar. Di sana, tertera tulisan tangan Anjani yang sudah ia kenal. Ia perlahan membuka amplop itu dan mengeluarkan surat di dalamnya. Untukmu. Saat kamu membaca ini, mungkin kamu berpikir aku adalah orang yang dingin. Surat itu dimulai dengan kata-kata yang tenang. Alasan aku meneleponmu dari rumah sakit malam itu, bukan karena aku membutuhkan persetujuanmu sebagai suami. Bukan juga karena aku ingin kamu datang ke kamar rawat sebagai seorang ayah. Aku meminta dokter untuk memberitahumu bahwa bayi kita lahir dengan selamat sebelum aku menjalani operasi. Bima menahan napas. Anjani tidak meneleponnya karena operasi tidak bisa dilakukan tanpanya. Kamu mungkin berpikir aku mengusirmu karena marah. Tapi itu salah. Malam itu, aku memulai hidup baru dengan keputusanku sendiri, tanpa menunggu jawabanmu. Air mata Bima mulai menetes. Di surat itu, tertulis fakta terbesar yang paling ingin ia ketahui. Malam itu aku diam, bukan untuk mengujimu. Aku hanya ingin, untuk sekali saja, kamu memilih untuk tetap di sisiku tanpa harus kuminta. Tidak meninggalkan tidak memutus kontak. Selalu siap menolong jika terjadi sesuatu. Hanya hal-hal mendasar itu yang kuinginkan kamu pilih sendiri. Bima menggenggam erat surat di tangannya. Kesempatan itu telah disiapkan untuknya. Kesempatan terakhir untuk tetap berada di sisi keluarga sebagai suami dan ayah. Namun, ia bahkan tidak menyadari keberadaan kesempatan itu dan membuangnya demi pergi ke kamar wanita lain. Aku sudah berulang kali meminta tolong padamu. Tapi kamu selalu mengakhiri pembicaraan dengan alasan pekerjaan atau lelah. Aku takut meminta tolong dan melihat wajah tidak suka. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain menahannya sendirian. Di halaman terakhir surat, tertulis jawaban yang telah ditemukan Anjani. Tapi malam itu aku sadar. Suami yang tidak mau tinggal di sisiku, itu bukan karena aku tidak berharga.
Aku tidak perlu lagi berusaha lebih keras untuk meminta tolong pada orang yang tidak mau menolong. Aku boleh menjauh dari orang yang tidak mau menolong dan mengulurkan tangan pada orang yang mau menolong. Aku berhenti menahannya sendirian. Selamat tinggal. Surat itu berakhir di sana. Bima menempelkan surat itu ke wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Betapa berharganya sesuatu yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Betapa menderitanya istrinya, dan pada akhirnya, betapa kuatnya ia bangkit. Rasa sakit kecil yang selalu ia abaikan dengan alasan ini pekerjaan, telah melampaui batas dan mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anjani tidak menjadi orang yang bisa hidup tanpanya. Ia hanya menyadari bahwa ia bisa hidup meskipun ia berhenti menahannya sendirian. Tidak ada lagi tempat untuk Bima di dalam hatinya. Saat ia memahami semua itu, penyesalan yang tidak dapat diperbaiki benar-benar menghancurkannya. Beberapa hari setelah pertemuan di kantor pengacara, Bima menerima sanksi resmi dari perusahaan. Bukan hanya jabatannya sebagai manajer penjualan yang dicabut, ia juga dipindahkan ke departemen yang sama sekali tidak berhubungan. Perusahaan tidak bisa lagi mempercayakan pekerjaan penting padanya setelah ia kehilangan kepercayaan dari klien. Gajinya turun drastis, dan ia tidak bisa lagi melanjutkan gaya hidupnya yang dulu. Ia juga tidak bisa membayar cicilan rumah sendirian, dan akhirnya proses penjualan apartemen dimulai. Tempat kerja dan uang yang selalu ia banggakan sebagai bukti usahanya untuk keluarga, lenyap karena kebohongannya sendiri. Orang-orang di sekitarnya tidak ada yang menolongnya. Orang-orang di perusahaan yang mengetahui faktanya pria yang lari dari keluarga dengan alasan pekerjaan dan menipu wanita lain dengan alasan keluarga diam-diam menjauh darinya. Sementara itu, setelah keluar dari rumah sakit, Anjani tidak langsung pulang ke rumah orang tuanya. Ia tinggal di fasilitas perawatan pasca melahirkan di dekat rumah kakaknya, Kirana. Di sana, ada bidan yang baik hati dan staf yang berpengalaman. Makanan hangat disiapkan setiap waktu makan, dan jika bayinya menangis di malam hari, mereka juga membantu merawatnya. Anjani tidak perlu lagi menahan semuanya sendirian. Kalau capek, istirahat saja. Yang terpenting adalah ibu sehat, kata-kata lembut dari staf fasilitas membuat Anjani berkali-kali menangis. Diterima tanpa melihat wajah tidak suka saat meminta tolong. Rasa aman yang wajar itu perlahan-lahan menyembuhkan hati Anjani. Bahkan di malam hari saat tidak bisa tidur karena bayinya menangis, ia tidak menanggungnya sendirian. Anjani baru pertama kali tahu bahwa hatinya bisa menjadi sekuat ini hanya dengan ada seseorang di sisinya. Proses perceraian dengan Bima berjalan sepenuhnya melalui pengacara. Syarat yang diajukan Anjani sangat jelas. Pertama, mengakui dan menjelaskan semua hubungan perselingkuhannya. Kedua, menunjukkan semua uang yang mereka tabung bersama dan harta bersama tanpa menyembunyikannya. Ketiga, membayar tunjangan anak setiap bulan ke rekening yang telah ditentukan tanpa gagal. Dan yang terpenting, tidak menutupi tanggung jawabnya dengan alasan seperti aku kesepian atau hanya berniat sebentar. Bima tidak punya hak untuk menolak syarat-syarat itu. Ia menandatangani semua dokumen dalam diam dan menanggung beratnya dosa yang telah ia perbuat dalam bentuk uang setiap bulan. Musim berganti, dan setengah tahun kemudian, perceraian mereka resmi disahkan. Bima pindah ke sebuah apartemen tua kecil di dekat kantornya. Sebagian besar gaji bulanannya habis untuk membayar ganti rugi dan tunjangan anak. Ruangan yang gelap dan sempit, tidak ada yang menunggunya. Kebebasan tanpa terikat keluarga yang ia inginkan ternyata begitu dingin dan menyesakkan. Sebulan sekali, ia diizinkan untuk bertemu anaknya sebagai seorang ayah. Suatu sore di hari libur yang cerah, di sebuah taman yang telah ditentukan, Bima bertemu kembali dengan Anjani. Bayi yang digendong Anjani tampak montok dan sering tertawa. Sudah besar, ya, kata Bima dengan suara seperti akan menangis. Anjani mengangguk pelan. Aku benar-benar minta maaf. Waktu itu, aku tidak bisa menolak urusan pekerjaan. Aku juga sedikit lelah. Dari mulut Bima, tanpa sadar, lagi-lagi keluar alasan. Ia menyesal, tapi penyesalannya adalah akibat dari kehilangan segalanya. Ia masih belum sepenuhnya memahami dosa sesungguhnya, karena telah memprioritaskan kepentingannya sendiri dan mengabaikan ketakutan dan rasa sakit istrinya. Mendengar kata-kata Bima, Anjani tidak lagi merasa marah atau sedih. Dulu, setiap kali mendengar alasannya, ia akan terluka dan bertanya-tanya apakah sebaiknya ia lebih bersabar. Tapi sekarang berbeda. Kamu tidak berubah, ya, kata Anjani dengan suara tenang namun dingin. Bima mengangkat wajahnya dengan kaget. Mata Anjani tidak lagi mengharapkan apa-apa darinya. Ia hanya dengan tenang menyatakan fakta sebagai seorang manusia. Kalau kamu bilang tidak ada pilihan lain saat itu, kamu pasti akan terus mengulanginya.
Memprioritaskan kepentinganmu sendiri, meskipun ada orang lain yang menderita. Kata-kata Anjani menusuk dada Bima seperti pisau tajam. Aku tidak akan lagi bersabar untuk mendengarkan alasanmu. Dan aku tidak akan pernah membiarkan anak ini merasakan hal yang sama. Anjani berkata dengan tegas. Bima tidak punya kata-kata untuk membalas. Anjani bukan lagi istri yang selalu memperhatikan raut wajahnya dan menyesuaikan diri dengannya. Untuk memilih tempat di mana ia dan anaknya bisa tidur dengan nyenyak, ia telah menjadi ibu yang kuat yang bisa menarik garis batas yang jelas. Setiap kali Bima membuat alasan, garis batas di hati Anjani menjadi lebih tebal dan lebih pasti. Waktu kunjungan berakhir, dan Anjani menggendong kembali bayinya. Baiklah, sampai jumpa bulan depan. Tolong tepati waktu yang ditentukan. Setelah mengucapkan salam singkat, ia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bima menunduk dan berdiri terpaku di tempat itu. Ia akhirnya menyadari betapa bodohnya kata-kata yang telah ia ucapkan, dan betapa dalam jurang yang telah ia pastikan. Punggung Anjani yang berjalan tegap di bawah sinar matahari yang hangat. Itu adalah pemandangan dirinya yang melangkah maju ke dunia baru yang jauh, yang tidak akan pernah lagi bisa disentuh oleh Bima. 1 tahun lagi berlalu sejak saat itu. Musim telah berganti, dan putrinya merayakan ulang tahun pertamanya. Anjani sudah kembali bekerja di sebuah perusahaan makanan. Awalnya ia mulai dengan jam kerja yang singkat, dan perlahan-lahan kembali ke ritme pekerjaannya. Mengantar dan menjemput anak dari tempat penitipan anak, menangani saat anak tiba-tiba demam. Hari-harinya sibuk, tetapi wajah Anjani sangat cerah dan bersemangat. Karena di sekelilingnya, ada banyak orang yang membantunya. Kakaknya, Kirana, ibunya di rumah, rekan-rekan kerja, dan orang-orang dari komunitas dukungan pengasuhan anak di lingkungannya. Dulu, Anjani berjuang sendirian untuk menyeimbangkan pekerjaan dan pengobatan kesuburan, dan akhirnya menyerah pada kariernya. Tapi sekarang berbeda. Orang-orang di perusahaannya juga mengakui usahanya. Biar kami yang urus ini, kamu pulang saja cepat, kalau ada kesulitan, kita saling bantu. Didukung oleh kata-kata hangat seperti itu, Anjani telah sepenuhnya terbebas dari kecemasan mengasuh anak sendirian. Tidak ada lagi wajah tidak suka saat meminta tolong. Anjani telah mengumpulkan orang-orang yang peduli padanya dan anaknya di sekelilingnya, dan membangun bentuk keluarga baru yang kuat. Di sisi lain, kehidupan Bima telah berubah total. Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen tua di dekat kantor. Pekerjaannya di departemen baru harus dimulai dari nol. Gajinya berkurang hampir setengahnya, tetapi ia terus mentransfer tunjangan anak setiap bulan tanpa pernah terlambat sehari pun. Ia tidak pernah ikut acara minum-minum kantor. Hari libur ia habiskan sendirian, dan ia hidup hemat agar tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak perlu. Bahkan saat menyalakan TV, suara tawa hanya terdengar hampa. Sambil makan bekal murah di kamar yang gelap, ia sering teringat malam itu. Saat ia meninggalkan istrinya sendirian dengan berkata akan segera kembali. Kata-kata dingin yang dilontarkan Anjani di taman hari itu. Orang yang suka beralasan akan menyakiti orang lain lagi dengan cara yang sama. Fakta itu akhirnya sampai ke lubuk hati Bima. Betapa egoisnya dia, betapa kejamnya perbuatan yang telah ia lakukan. Selama 1 tahun ini, dalam kesendiriannya, ia terus menghadapi dosa yang telah ia perbuat. Dan tibalah hari ulang tahun pertama putrinya. Anjani mengundang Bima ke perayaan kecil yang diadakan di rumah orang tuanya. Tentu saja, ia tidak diundang sebagai mantan suami, melainkan untuk membuatnya memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah dari putrinya. Tepat pada waktu yang dijanjikan, Bima membunyikan bel rumah. Di tangannya, ia membawa sebuah hadiah kecil yang dibungkus dengan rapi. Saat ia masuk ke ruang tengah, di sana penuh dengan senyuman. Kakak dan ibu Anjani tertawa sambil mengelilingi meja yang penuh dengan hidangan lezat. Dekorasi ruangan juga dibuat sendiri oleh Anjani hingga larut malam. Oh, kamu datang. Anjani tidak menunjukkan wajah tidak suka saat melihat Bima. Sikapnya tenang dan damai, seperti menyambut tamu. Bima duduk di sudut ruangan. Ia tidak percaya bahwa ia dulu pernah menjadi pusat dari lingkaran hangat ini. Sekarang, ia berada di tempat ini sepenuhnya sebagai orang luar. Saat perayaan berlangsung, putrinya berjalan tertatih-tatih ke arah Bima. Bima, seolah-olah menyentuh barang yang rapuh, dengan lembut mengelus kepala putrinya. Sudah besar, ya. Matanya berkaca-kaca. Seandainya hari itu aku tidak berbohong dan meninggalkan rumah. Seandainya hari itu aku memilih untuk tetap di sisi Anjani yang menahan sakit, aku pasti bisa tertawa di samping Anjani sekarang dan merayakan pertumbuhan anak ini. Namun, masa depan itu telah ia hancurkan selamanya dengan tangannya sendiri.
Dari mulut Bima tidak lagi keluar alasan seperti, karena aku sibuk bekerja, atau hanya berniat sebentar. Baginya sekarang, pemandangan hangat di depannya terasa sangat menyilaukan. Anjani sama sekali tidak kesulitan tanpanya. Sebaliknya, dengan melepaskan beban berat bernama dirinya, Anjani telah mendapatkan kembali kekuatan untuk hidup menjadi dirinya yang sejati dan kuat. Bima sepenuhnya mengakui kekalahannya. Tidak peduli seberapa besar penyesalannya. Tidak peduli seberapa besar ia merenung, Anjani tidak akan pernah kembali untuknya. Keluarga yang nyaman di mana ia adalah yang paling berkuasa, dan tidak ada yang mengeluh. Ia mengerti dari lubuk hatinya, bahwa hal seperti itu tidak pernah ada dari awal. Menjelang akhir pesta ulang tahun, Bima berdiri dan maju ke depan Anjani. Wajahnya sangat serius, tidak seperti biasanya. Terima kasih sudah mengundangku hari ini. Di tangannya yang menunduk dalam-dalam, tergenggam sebuah kotak kecil lain yang berbeda dari hadiah untuk putrinya. Itu adalah bukti penyesalan yang telah ia bawa selama 1 tahun ini. Setelah pesta ulang tahun selesai, dan Kirana serta ibunya mulai membereskan dapur, Bima bersiap-siap untuk pulang dan menuju pintu depan. Anjani keluar ke koridor untuk mengantarnya. Di sana, Bima menyodorkan kotak kecil yang sejak tadi ia genggam. Aku ingin kamu menerima ini. Suara Bima sedikit bergetar. Anjani, dengan heran, menerima kotak itu. Perlahan ia membukanya, dan di dalamnya ada sesuatu yang ia kenal. Itu adalah jam kecil yang tergeletak di meja makan malam itu. Jam yang terus Anjani genggam untuk mengukur jeda kontraksi. Bima berkata dengan suara lirih, betapa sakit dan kesepiannya kamu hari itu. Aku hanya bisa membayangkannya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. 3 jam itu, aku tidak akan pernah bisa mengembalikannya seumur hidupku. Aku benar-benar minta maaf. Itu bukanlah alasan. Bukan juga kata-kata licik untuk memohon rujuk. Itu adalah permintaan maaf dari lubuk hati atas perbuatan yang tidak dapat diperbaiki. Setelah 1 tahun yang panjang, ia akhirnya mengerti betapa rapuhnya dan berharganya kepercayaan dalam keluarga. Anjani menatap diam-diam di dalam kotak itu. Udara dingin malam itu sejenak kembali. Rasa takut yang muncul dari dasar perut. Sensasi lantai yang dingin. Suara mobil suaminya yang menjauh. Semuanya terukir di jam kecil ini. Anjani mengangkat wajahnya dan menatap lurus Bima. Tidak perlu dikembalikan. Bima mengangkat wajahnya dengan terkejut. Anjani mengalihkan pandangannya ke putrinya yang sedang bermain di ruang tengah. Waktu untukku tidak perlu kamu kembalikan lagi. Tapi, Anjani berkata dengan tenang namun jelas. Kalau nanti anak ini yang menunggumu, jangan biarkan dia menunggumu sendirian. Air mata besar jatuh dari mata Bima. Anjani tidak memaafkannya dan kembali menjadi istrinya. Sebagai suami, ia tidak lagi dibutuhkan dalam hidup Anjani. Tapi bagi anak ini, ia adalah satu-satunya ayah. Aku tidak akan membiarkanmu memberikan luka yang sama pada anak ini dengan alasan pekerjaan. Kata-kata Anjani adalah garis batas yang tidak bisa diganggu-gugat sebagai seorang ibu yang kuat. Bima mengangguk berkali-kali. Aku janji. Aku tidak akan pernah lari lagi. Ia menyeka air matanya, menundukkan kepalanya dalam-dalam sekali lagi, dan membuka pintu depan. Di bawah langit senja, Anjani diam-diam mengantar punggungnya yang berjalan sendirian. Langkahnya berat, menceritakan panjangnya kesendirian yang akan ia pikul di masa depan. Namun, Anjani tidak akan lagi menolongnya. Menutup pintu, Anjani kembali ke ruang tengah. Ruangan itu penuh dengan aroma sedap makan malam dan tawa ceria. Kirana, sambil membereskan mainan, tersenyum padanya. Anjani, kamu pasti lelah. Anak itu sepertinya sudah mengantuk. Anjani tersenyum dan dengan lembut menggendong putrinya. Putrinya, yang seharian bermain dikelilingi banyak orang, tampak sangat lelah. Di dalam pelukan Anjani, ia mulai mendengkur pelan, merasa sangat aman. Anjani duduk di sofa dan melihat sekeliling ruangan. Cahaya oranye yang hangat. Punggung ibunya yang sedang mencuci piring di dapur. Kakaknya yang tertawa sambil bertanya kapan akan datang bermain lagi. Tidak ada yang memaksanya untuk bersabar secara tidak wajar. Semua orang saling peduli dan saling membantu. Malam itu, saat suaminya pergi dengan berkata akan segera kembali. Dirinya yang menunggu suara langkah kaki yang tak kunjung datang sambil menahan gelombang kontraksi di ruangan yang gelap. Dirinya yang lemah yang bahkan tidak bisa bersuara karena takut ditinggalkan. Dirinya yang seperti itu sudah tidak ada lagi. Dari ruangan yang dingin dan membekukan itu, Anjani telah melangkah dengan kakinya sendiri. Dan sekarang, ia telah sampai di tempat yang begitu hangat dan aman ini. Di dalam pelukan Anjani,
ada beban dan kehangatan yang nyata. Tangan kecil putrinya menggenggam erat bajunya. Ia tidak perlu lagi menunggu dengan cemas apakah suaminya akan pulang atau tidak. Saat sulit, ia boleh berteriak minta tolong. Ia boleh lari dari tempat yang dingin dan mencari tempat yang hangat. Tempat di mana ia dan anaknya bisa tidur nyenyak dengan aman. Anjani telah memilih dan membangun tempat itu dengan tangannya sendiri. Rasa sakit kecil malam itu adalah awal dari segalanya. Keputusan untuk berhenti menahannya sendirian di malam yang paling menakutkan. Itulah yang telah mengubah hidup Anjani secara besar-besaran dan mengajarinya kekuatan yang sesungguhnya. Sambil dengan lembut mengelus rambut lembut putrinya, Anjani menghela napas dalam dan tenang. Di luar jendela, hari sudah benar-benar gelap dan malam akan segera tiba. Tapi ia tidak lagi takut pada malam. Besok, pagi yang cerah akan datang lagi. Waktu keluarga baru di mana tidak ada yang harus bersabar, akan terus berlanjut dengan tenang dari sini.